Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fahmi. Saya dari Prodi PGMI 7A dari kelompok 8. Saya bersama Munifatul Laila akan menjelaskan tentang kemampuan menjelaskan bahasan faktor penyebab dampak peserta didik berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus ialah menurut Halan dan Kaufman tahun 1986, anak berkebutuhan khusus disebut anak yang luar biasa. Didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Pengertian luar biasa dalam dunia pendidikan mempunyai ruang lingkup pengertian yang lebih luas daripada pengertian berkelainan atau cacat. Dalam percakapan sehari-hari, dalam dunia pendidikan, istilah luar biasa mengandung arti ganda, yaitu mereka yang menyimpang ke atas karena memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, dan mereka yang menyimpan ke bawah, yaitu mereka yang menderita kelainan atau ketunaan dan kekurangan yang tidak diderita oleh orang normal pada umumnya. Yang selanjutnya, yang B, ialah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Dalam dunia pendidikan, anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan atas beberapa kelompok sesuai dengan jenis kelainannya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah anak tunanetra, di mana anak tunanetra ini adalah anak yang mempunyai kekurangan secara indrawi. Jadi, yang disebut anak tunanetra ialah anak yang bukan tidak bisa melihat ya, tapi kekurangan dalam indera penglihatannya. Yang kedua ialah anak tunarungu, ialah anak yang mempunyai kelainan pada pendengarannya. Mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi terhadap orang lain, terhadap lingkungannya. Yang ketiga ialah anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan pada tubuhnya, yakni contoh seperti kelumpuhan dan kekurangan-kekurangan lain sejak lahir. Yang keempat ialah anak tunawicara. Anak tunawicara ini biasanya mungkin yang teman-teman tahu, anak tunawicara ini anak yang tidak bisa bicara atau biasa disebut dengan bisu. Yang kelima ialah kelainan emosional. Adalah anak yang mengalami gangguan pada tingkat emosinya. Jadi anak tersebut tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga bisa jadi emosi tersebut menjadi penghalang untuk belajarnya. Yang selanjutnya ialah keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental sendiri ialah anak yang memiliki mental yang sangat rendah, selalu membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mampu mengurus dirinya sendiri, serta kecerdasannya pun terbatas, apatis, serta perhatiannya labil. Yang selanjutnya ialah psikoneurosis. Anak yang mengalami psikoneurosis pada dasarnya adalah anak yang normal. Mereka mengalami ketegangan pribadi yang terus-menerus. Selain itu, mereka tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri, sehingga ketegangan tersebut tidak kunjung reda. Yang selanjutnya ialah psikosis. Psikosis disebut juga dengan kelainan kepribadian yang besar karena seluruh kepribadian orang yang bersangkutan terkena dengan orang tersebut tidak dapat hidup dengan normal. Yang selanjutnya ialah psikopati, adalah kelainan tingkah laku. Maksudnya penderita psikopati ini tidak dapat memperdulikan norma-norma sosial. Mereka selalu berbuat semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain, hingga seringkali merugikan orang lain, dan penderita psikopati ini tidak menyadari adanya kelainan pada dirinya tersebut. Sekian mungkin dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Munifatul Laila. Nah, oke. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fikri. Nah, yang selanjutnya yaitu C, sebab-sebab anak berkebutuhan khusus. Di sini sebab-sebab anak berkebutuhan khusus itu ada 3 macam. Nah, ada 3 faktor. Yang pertama yaitu peristiwa pranatal, atau bisa juga disebut
dalam kandungan. Nah, berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan kelainan pada janin saat ibu hamil diantaranya adalah yang pertama keracunan darah, yang kedua yaitu infeksi karena penyakit kotor, yang ketiga yaitu kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi. Nah, yang selanjutnya yaitu natal atau bisa juga disebut saat kelahiran. Nah, pada saat terjadinya kelahiran yang mungkin hanya memakan waktu yang cukup singkat, akan tetapi jika penanganan yang tidak tepat akan mengancam perkembangan bayinya. Di antaranya yaitu yang pertama lahir prematur. Yang kedua, kelahiran yang dipaksa dengan menggunakan vakum. Yang ketiga yaitu proses kelahiran bayi sungsang. Nah, yang selanjutnya yaitu postnatal atau bisa juga disebut dengan setelah kelahiran. Berbagai peristiwa yang dialami dalam kehidupan seringkali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan salah satu fungsi organ tubuh atau fungsi otot dan syaraf. Bahkan dapat pula kehilangan organ itu sendiri. Penyebab ketunaan yang terjadi setelah kelahiran diantaranya yang pertama yaitu terjadi insiden. Yang kedua yaitu kekurangan vitamin atau gizi. Yang ketiga yaitu penyakit panas tinggi dan kejang-kejang. Nah, yang selanjutnya yang D yaitu dampak peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu dampak negatif, yang kedua yaitu dampak positif. Nah, apa sih dampak negatifnya dan apa sih maksud dari dampak positifnya seperti itu. Nah, jadi dampak negatif suatu operasional pendidikan ABK dengan biaya tinggi berdampak pada keluarga yang tidak mampu sehingga tidak dapat menikmati layanan pendidikan yang layak dan tepat. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan pendidikan ABK ini, sementara aturan dan perundang-undangan memberikan hak pendidikan untuk setiap anak termasuk ABK. Terlihat juga di sini dampak aturan dan perundang-undangan tersebut terdapat layanan pendidikan ABK jika belum ada solusi atau gambaran yang jelas tentang penyelenggaraan pendidikan ABK atau disebut sekolah inklusi. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak positif. Dampak pada pendidikan dengan terlahirnya anak-anak berkebutuhan khusus tentu memungkinkan lahir ide-ide baru untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah reguler dan melahirkan sekolah inklusi. Sebab keadaan saat ini sudah menjadi sorotan tajam dalam dunia pendidikan. Misalnya, munculnya alat, media, sumber belajar untuk memberikan treatment yang tepat pada ABK kebutuhannya, seperti alat, permainan untuk terapi motorik anak autis. Nah, sekian presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.